Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 semester 2 mata kuliah Bisnis dan Kewirausahaan Laboratorium akan mereview video YouTube dari Pecah Telur. Adapun anggota kelompok kami yaitu Dayanti Rinestin Komuna, Cia Munifa Rastam, Jenny Rulintowe Taona, Arlicin Febriana, Fitriana Ridwan, Salman Yansia, Besi Asmiwika, Agnes Anggraini, Nurfan, Ulfi Aulia Putri, Nining Wahyuni, dan Lydia Masangka. Video yang pertama yaitu hobi ngopi berubah jadi bisnis, kini jadi bos muda kafe jonglo di pedesaan. Dimulai dari profil wirausahawan. Seorang pengusaha ini bernama Diva Aryano dengan usia 25 tahun. Latar belakang berasal dari keluarga petani. Kemudian pendidikan dan keahlian. Diva memilih tidak kuliah dan fokus mengambil kursus barista bersertifikat. Lalu pengalamannya, ia merintis karir dari bawah sebagai staf dapur, barista, supervisor, hingga manajer di berbagai kedai kopi di Tulung Agung dan Bali. Latar belakang bisnis dari Kopi Bungor. Kafe ini berlokasi di Desa Bungur, Karangrejo, Tulung Agung. Dengan nilai sejarah, Diva menggunakan rumah joglo peninggalan keluarga sejak tahun 1900-an yang merupakan generasi keempat. Kemudian visi dan amanah dalam mendirikan kafe ini adalah ia menghidupkan kembali rumah bersejarah agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu konsep yang diusung dari Diva yaitu ngopi di desa dengan nuansa klasik namun tetap dikelola secara profesional. Strategi produk dan menu. Produk utama, menu klasik seperti sampel, sego jangan, nasi sayur, jamu, dan cendol. Kemudian inovasinya menggabungkan nuansa joglo tradisional dengan manajemen menu modern, developer menu oleh pemilik sendiri. Dan kearifan lokalnya melibatkan tetangga sekitar untuk memproduksi menu tradisional seperti botok agar menjaga cita rasa otentik masakan orang tuanya. Analisis pasar dan pemasaran. Pertama, target pasar, menjaring pasar di wilayah utara Tulung Agung agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pusat kota. Kedua, marketing digital, tetap menggunakan media sosial untuk promosi meskipun lokasinya di pedesaan. Ketiga, menghadapi tren atau FOMO, fokus pada keberlangsungan jangka panjang atau long term dengan memanfaatkan masa honeymoon period 6-8 bulan pertama untuk mengikat loyalitas pelanggan. Manajemen operasional dan SDM, jumlah karyawan memberdayakan 13 orang warga sekitar. Pentingnya attitude, pemilik menekankan bahwa SDM adalah kunci, tempat bagus tidak berguna jika pelayanan atau manner buruk. Penanganan keluhan, memberikan kompensasi komplimen jika ada pelanggan yang tidak puas untuk menjaga kenyamanan. Analisis keuangan aspek bisnis. Yang pertama, margin keuntungan. Bisnis F&B yang sehat memiliki laba sekitar 20% sampai 30%. Yang kedua, efisiensi modal. Menggunakan barang bekas dan memanfaatkan material yang ada di gudang untuk properti kafe, misalnya meja atau kursi. Yang ketiga, ROI atau Return on Investment. Estimasi balik modal dalam waktu sekitar 1 tahun. Yang keempat, dana pengembangan. Menyisihkan dividen khusus untuk renovasi dan pengembangan usaha tanpa mengganggu profit utama. Tantangan dan solusi. Tantangannya, masa kritis bisnis biasanya terjadi sekitar 2 tahun saat tren mulai menurun. Solusinya, melakukan upgrade fasilitas secara berkala, menjaga konsistensi rasa, dan menghindari blunder, seperti mengadakan live musik terlalu sering yang bisa merusak ekosistem harian.
Kesimpulan dan nilai kewirausahaan yang dapat disimpulkan dari video tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, passion to business. Bisnis ini berawal dari kegemaran pribadi, yaitu hobi minum kopi. Nilai kewirausahaan yang ditekankan di sini adalah mengubah hobi menjadi bisnis profesional dengan cara mengambil sertifikasi, sehingga keahlian tersebut diakui secara resmi dan standar kualitasnya terjaga. Yang kedua, kunci sukses. Keberhasilan bisnis bergantung pada konsistensi dalam 3 pilar utama. Yang pertama itu konsep dari ide dan model bisnis yang jelas dan terarah. Yang kedua, media untuk pemanfaatan saluran komunikasi atau pemasaran untuk menjangkau pelanggan. Yang ketiga itu SDM, sumber daya manusia, itu dari kualitas dan kesolidan orang-orang yang menjalankan operasional bisnis. Yang ketiga yaitu social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Bagian ini menekankan bahwa tujuan berbisnis bukan hanya mengejar keuntungan materi atau omset semata. Fokus utamanya adalah mencari keberkahan, mencari nilai spiritual atau etika dalam berbisnis. Dampak sosialnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi lingkungan desa sekitar tempat bisnis beroperasi. Dan paling penting, gimana caranya kita itu untuk lolos dan diterima banyak orang. Video kedua dari YouTube Pecah Telur yaitu nekat jadi TKW di usia 15 tahun dan merubah nasib, kini sukses punya usaha sendiri. Hawan, nama pemilik Lia. Nama usaha Warung Gentile atau Jenang Tiwul Lia. Lokasi Besuki di daerah pegunungan atau pedesaan. Produk utamanya yaitu jenang campur atau jenang grendul, ketan hitam, sumsum, dan nasi tiwul. Latar belakang dan perjuangan awal. Kondisi ekonomi. Pertama, kita perlu memahami dari mana beliau berangkat. Lahir dari keluarga petani dengan keterbatasan ekonomi bukanlah hal yang mudah. Salah satu tantangan nyata yang dihadapi adalah akses air bersih. Bayangkan, untuk kebutuhan dasar saja beliau harus menempuh perjalanan jauh mengangkut air hanya dengan menggunakan sepeda ontel. Ini menunjukkan kegigihan yang sudah terbentuk sejak dini. Keputusan besar atau titik balik. Kondisi tersebut membawa beliau pada sebuah keputusan yang sangat berani. Bisa dibilang sebuah pertaruhan hidup. Tepat setelah lulus SMP di tahun 2005, pada usia yang masih sangat muda yaitu 15 tahun, beliau memutuskan untuk berhenti sekolah dan berangkat menjadi TKW ke Taiwan. Tujuannya hanya satu, mengangkat derajat dan memperbaiki ekonomi keluarga. Tujuan mulia atau hasil. Hasil dari kerja keras dan keringat di negeri orang tidak digunakan untuk berfoya-foya. Beliau memiliki tujuan yang sangat mulia. Seluruh penghasilannya didedikasikan untuk membangun sumur bor, agar keluarga tidak lagi kesulitan air seperti dulu, serta memperbaiki rumah dan menyokong kebutuhan orang tua secara penuh. Berawal dari hobi, dia memiliki hobi memasak. Ide usaha muncul secara tidak sengaja setelah membuat takjil jelang saat Idul Adha dan mempostingnya di WhatsApp. Validasi pasar. Teman-teman yang mencoba masakan dia memberikan respon positif, enak, dan mulai memesan. Sistem COD. Awalnya pesanan diantar melalui COD oleh suaminya sepulang kerja, bahkan meski hanya satu pesanan tetap dilayani. Strategi produk dan nilai jual atau unique selling point. Kualitas bahan menggunakan bahan asli, gula merah asli, santan kental atau kenil tanpa pemanis buatan. Inovasi menu menghadirkan menu tradisional seperti nasi tiwul dengan lauk ikan yang segar dan gurih. Estetika, meskipun penjualan di desa, dia memperhatikan presentasi makanan agar terlihat nyeni dan menarik. Harga terjangkau. Mempertahankan harga yang merakyat mulai dari 7.000 sampai 9.000. Momen pertumbuhan dan tantangan. Viral di masa pandemi,
Usaha justru meledak saat pandemi corona. Karena banyak orang tidak boleh keluar rumah jauh, mereka berbondong-bondong ke warung Lia sehingga terjadi antrian panjang dan rebutan. Manajemen SDM, Lia kini memiliki 3 karyawan, namun Lia tetap turun tangan langsung memasak jenang setiap pagi mulai dari pukul 3 untuk menjaga konsistensi rasa. Skala usaha, dari awalnya jualan di dapur rumah, kini memiliki area makan atau gazebo dan tempat yang nyaman bagi pelanggan. Perusahaan yang bisa diteladani. Yang pertama, kerja keras dan ketekunan. Bangun di pagi hari setiap pagi untuk mempersiapkan dagangan. Yang kedua, berani mengambil resiko. Berhenti dari pekerjaan. Suami berhenti jadi operator untuk fokus mengelola bisnis bersama di rumah. Kepuasan pelanggan. Rasa lelah hilang ketika melihat pelanggan menikmati masakannya. Kemudian kekeluargaan, mengutamakan kebersamaan dengan keluarga sebagai motivasi untuk utama berbisnis di rumah daripada bekerja di luar. Pesan dari Ria, owner warung Gentili, tetap semangat dalam merintis usaha dan selalu pertahankan kualitas rasa. Bulan. Kisah pertama menceritakan perjalanan Deva Ariano, seorang anak petani berusia 25 tahun yang berhasil mentransformasi hobi minum kopinya menjadi bisnis kuliner yang menjanjikan melalui kopi bungur. Dengan memanfaatkan konsep bangunan joglo yang tradisional di lingkungan pedesaan, ia menciptakan daya tarik unik bagi pengunjung yang mencari ketenangan. Keberhasilannya menjadi bos muda didasari oleh prinsip memperdayaan lingkungan sekitar dan kesejahteraan karyawan, membuktikan bahwa usaha yang dirintis dari kegemaran pribadi dapat berkembang pesat jika dikelola dengan ketulusan dan visi untuk tumbuh bersama masyarakat sekitar. Sementara itu, kisah kedua menyoroti perjuangan Ibu Lia, pemilik warung Gentil atau dapur kuliner Gentil, yang memulai langkah beraninya menjadi TKW di Taiwan sejak usia 15 tahun demi memperbaiki ekonomi keluarga. Setelah bertahun-tahun merantau, ia memutuskan pulang dan merintis usaha kuliner tradisional seperti nasi tiwul dan jenengan, yang justru viral di masa pandemi, meskipun lokasinya berada di daerah pegunungan. Dedikasi Ibu Lia yang turun tangan langsung memasak sejak dini hari demi menjaga kualitas rasa menunjukkan bahwa ketekunan dan keberanian untuk memulai dari nol mampu mengubah nasib dari pekerjaan migran menjadi wirausaha sukses yang bisa berkumpul kembali bersama keluarga.